Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas beberapa materi yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Juli Janto selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum dan Masyarakat yang telah disampaikan selama 1 semester ini. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum memasuki materi yang pertama. Saya Surya Pratama dengan NIM 232111178. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said, Surakarta. Marilah kita memasuki materi yang pertama. Sebelum kita memasuki materi yang pertama, perlu kita ketahui terlebih dahulu hukum dan masyarakat. Apa itu hukum dan masyarakat? Di sini sebenarnya sudah masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian sendiri dari hukum dan masyarakat. Hukum dan masyarakat yaitu sosiologi hukum yang mempelajari atau studi tentang bagaimana hukum tumbuh, dijalankan, dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya fokus pada isi undang-undang, tetapi juga pada konteks sosial yang melingkupinya. Contohnya, hukum dan masyarakat yaitu contoh sederhananya, adanya rambu lalu lintas tetapi pelanggaran tetap terjadi. Sosiologi hukum ini mencari jawaban dari sisi perilaku sosial tersebut. Dan hukum dan kenyataan sosial. Kadang hukum yang tertulis tidak berjalan sebagaimana mestinya di masyarakat. Ketataan masyarakat bisa karena ketakutan, kebiasaan, atau tekanan sosial. Hukum bisa dikalahkan oleh budaya atau tradisi lokal. Seperti halnya pernikahan anak tetap marak meski sudah dilarang secara hukum karena dianggap wajar di beberapa wilayah. Kan sudah dijelaskan bahwa dalam undang-undang minimal pernikahan anak umur sekian 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki. Tetapi kenyataannya apa? Sekarang masih banyak yang menikah di bawah umur. Adapun yang berikutnya itu yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif itu apa? Yuridis normatif yaitu suatu hukum yang fokus pada ketentuan formal dan hukum. Jadi suatu penelitian, suatu pandangan yang fokus pada ketentuan formal dan hukum. Adapun empiris yaitu suatu bagian yang meneliti atau pandangan yang meneliti bagaimana hukum diterapkan dan dirasakan oleh masyarakat, yaitu penelitian yang langsung di lapangannya. Keduanya sangat penting untuk memahami hukum secara utuh, baik dari teori maupun praktik. Normatif itu ibaratkan teori hukum dan empiris yaitu praktik hukum. Dan ada namanya mazhab positivisme hukum, di mana mazhab positivisme hukum ini yaitu mazhab yang menganggap bahwa hukum yang sah adalah hukum yang dibuat negara secara formal tanpa mempertimbangkan moral atau keadilan. Contohnya, undang-undang yang kontroversial akan tetap sah jika hukum undang-undang yang kontroversial tetap sah secara hukum jika proses pengesahannya sesuai apa yang dimaksud? Sesuai tertera dalam undang-undang. Karena itu mazhab yang pokoknya hukum yang sudah tercatat, yang sudah menjadi positif, hukum positif yang sudah berlaku itu akan tetap sah walaupun adanya kontroversi dalam hukum tersebut. Yaitu yang selanjutnya itu sociological jurisprudency. Roscoe mengajarkan bahwa hukum seharusnya menjadi alat rekayasa sosial, digunakan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di masyarakat, bukan sekedar kumpulan aturan. Jadi di sini sociological jurisprudency ini mengajarkan kalau hukum itu diciptakan untuk adanya
pertumbuhan, perubahan yang lebih baik di masyarakat, bukan sekedar kumpulan aturan yang hanya tercatat di suatu buku atau undang-undang. Ada yang namanya living law dan utilitarianisme. Apa itu living law? Living law itu hukum yang lahir dari kebiasaan masyarakat, bukan dari negara semata. Jadi living law ini adanya suatu hukum positif, namun ini lahir dari kebiasaan masyarakat, bukan dari negara. Tetapi kadang living law ini tidak dipositifkan hukum, tidak dijadikan undang-undang, namun tetap diberlakukan dalam suatu wilayah. Itu living law. Adapun utilitarianisme, yaitu hukum yang baik, adalah hukum yang membawa manfaat besar bagi sebanyak mungkin orang. Nah, jadi berbeda dari living law dan utilitarianisme. Living law itu hukum yang lahir dari kebiasaan, mau itu dia bermanfaat dari wilayah sebelah, warga sebelah, tetangga sebelah, mau itu bermanfaat di desa sebelah atau tidak. Kalau ini sudah jadi kebiasaan di kampung sini, itu menjadi hukum di daerah tersebut, itu living law. Kalau utilitarianisme itu hukum yang dinamakan hukum yang baik, itu ada hukum yang membawa manfaat bagi sebagian besar dan sebanyak-banyaknya orang. Nah, di sini pemikiran Durkheim dan Ibnu Khaldun. Durkheim dan Ibnu Khaldun seorang pemikir hukum yang sudah sangat masyhur di kalangan ulama, baik di zaman dahulu hingga sekarang. Yang pertama itu Durkheim. Durkheim berpendapat membedakan hukum represif untuk masyarakat tradisional dan restitutif untuk masyarakat modern. Dari represif tersendiri yaitu masyarakat tradisional, seperti tadi hukum yang ada di masyarakat, yang berlaku di tradisi masyarakat, yaitu living law, dan hukum restitutif untuk masyarakat modern. Adapun Ibnu Khaldun menekankan pentingnya solidaritas sosial, agama, dan stabilitas politik dalam mendukung tegaknya hukum. Dan selanjutnya yaitu gagasan Max Weber dan H.L.A. Hart. Max Weber ini apa? Kata beliau, Max Weber melihat hukum modern sebagai sistem rasional, tertata, dan netral. Jadi di sini hukum modern itu hukum yang benar-benar menjadi acuan, harus rasional, tertata, dan netral. H.L.A. Hart menyempurnakan positivisme hukum dengan menambahkan unsur prosedur, pengakuan sosial, dan otoritas yang sah. Adapun efektivitas hukum bisa dianggap efektif jika benar-benar dijalankan, bukan hanya ada di atas kertas. Berdasarkan keberhasilan hukum tergantung pada penerimaan dan keterlibatan masyarakat. Jadi hukum di sini yang dinamakan efektivitas hukum yang efektif itu yaitu hukum yang dijalankan, bukan hanya sekedar di atas kertas, yang terasa keadaan hukum tersebut di lingkungan masyarakat. Dan selanjutnya itu hukum sebagai alat kontrol sosial. Hukum punya dua peran penting. Yang pertama, menjaga ketertiban dan menjadi pendorong perubahan. Yang kedua, banyak norma baru awalnya berasal dari aturan hukum yang memaksa tapi lama-lama menjadi kebiasaan. Itu hukum. Peran hukum itu menjaga ketertiban dan menjadi pendorong untuk perubahan, dan hukum itu perannya memaksa tapi lama-lama menjadi terbiasa. Itu hukum. Adapun pluralisme hukum, di Indonesia kita mengenal keberadaan hukum negara, hukum adat, dan hukum agama yang saling berdampingan. Ini menunjukkan keragaman sistem hukum dalam suatu wilayah. Selanjutnya, hukum progresif. Sacipto Raharjo menekankan bahwa hukum tidak boleh kaku dan terpaku pada teks. Hukum harus adaptif dan berpihak pada rakyat, terutama mereka yang termarginalkan. Nah, di sini pembahasan penting dalam hukum dan masyarakat.
Hukum dan masyarakat itu hukum yang ingin menjadikan masyarakat, yang ingin menjadikan dalam masyarakat keadilan. Nah, salah satunya itu hukum progresif. Hukum progresif itu hukum yang memandang hukum tidak selalu terpaku pada teks. Itu harus harus berpikir adaptif dan berpihak pada rakyat untuk menjadikannya suatu keadilan dalam suatu hukum, dalam penetapan hukum. Yang selanjutnya itu kajian sosial hukum. Kajian sosial hukum yaitu socio-legal students. Studi ini mengajak kita memahami hukum tidak hanya dari segi formalitas, tapi juga dari dampaknya secara sosial, politik, dan budaya. Nah, selanjutnya itu pendekatan sosiologis dalam hukum Islam. Hukum Islam juga perlu dilihat dari konteks masyarakatnya, bukan hanya dari kitab, tapi juga bagaimana masyarakat Muslim menjalankan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini pendekatan sosiologis dalam hukum Islam ini kenapa termasuk dalam hukum dan masyarakat? Karena kita sebagai umat Islam bukan hanya memperhatikan hukum, jangan hanya memperhatikan hukum sesuai dalam teks saja. Kita harus memperhatikan kenyataan yang ada dalam masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus berpikir supaya terjadinya hukum seadil-adilnya di muka bumi ini. Nah, dari semua yang telah kita pelajari, satu pelajaran besar yang dapat saya ambil adalah bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari manusia dan masyarakat. Ia lahir dari, untuk, dan bersama masyarakat. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.